Anda bangun, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan sudah waktunya untuk menggerakkan tubuh sedikit. Mungkin berperegangan, berjalan kaki, atau bahkan mencoba rutinitas yang Anda lihat di internet. Anda berkata pada diri sendiri, "Saya melakukan ini untuk kesehatan saya." Tapi bagaimana jika tanpa disadari, itu justru merusak hal yang ingin Anda lindungi? Jantung Anda? Saya tahu ini terdengar dramatis, tetapi setelah usia 60 tahun, respons tubuh Anda terhadap olahraga tidak sama seperti 10 atau 20 tahun lalu. Jantung Anda lebih bijaksana, ya, tetapi juga lebih sensitif. Beberapa jenis gerakan yang dulu sangat bermanfaat kini bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, bukan karena Anda lemah, tetapi karena jantung Anda sekarang membutuhkan perhatian yang berbeda. Hari ini, saya ingin dengan lembut menunjukkan 5 latihan yang mungkin perlahan, diam-diam merusak jantung Anda tanpa Anda sadari. Latihan ini tidak terlihat berbahaya, bahkan sering dipromosikan sebagai sehat, tetapi pada tubuh yang salah, di usia yang salah, dengan cara yang salah, mereka menjadi ancaman diam-diam. Tapi jangan khawatir. Ini bukan hanya tentang apa yang harus dihentikan. Saya juga akan berbagi cara bergerak yang lebih baik, alternatif yang aman dan efektif untuk melindungi jantung Anda serta membuat Anda merasa kuat, berenergi, dan percaya diri dengan tubuh Anda lagi. Jadi, jika Anda masih percaya pada gaya hidup aktif, hidup penuh, dan melindungi jantung indah yang telah membawa Anda melewati begitu banyak hal, video ini untuk Anda. Sebelum kita mulai, bolehkah saya minta tolong? Tinggalkan komentar singkat di bawah dengan angka 1 jika Anda ingin lebih banyak video kesehatan yang jujur dan berpusat pada jantung seperti ini, dan tekan berlangganan untuk bergabung dengan komunitas sehat 365. Kami membuat setiap video dengan memikirkan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Latihan pertama yang sangat saya minta Anda pertimbangkan ulang mungkin adalah yang paling tren saat ini. Salah satu hal paling memilukan yang saya lihat selama bertahun-tahun sebagai dokter jantung adalah ini. Lansia yang berusaha sebaik mungkin untuk tetap aktif justru melukai organ yang mereka coba lindungi. Ini sering dimulai dengan sesuatu yang sederhana, kelas gym baru, rutinitas YouTube yang menjanjikan energi muda, atau bahkan pelatih yang bermaksud baik yang berkata, "Teruskan saja." Tapi ketika Anda berusia di atas 60 tahun, mendorong terlalu keras bukanlah keberanian, melainkan risiko. Mari kita bicara tentang latihan interval intensitas tinggi atau HIIT, seperti yang disebut anak-anak muda. Gerakan intens singkat diikuti istirahat pendek, itu tren, itu populer, tetapi juga salah satu gaya olahraga paling berbahaya untuk orang dewasa yang lebih tua, dan saya akan jelaskan mengapa. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami menjadi kaku, otot jantung mungkin menebal, dan kemampuan kita untuk pulih dari lonjakan aktivitas mendadak melambat. Itu bukan opini saya, itu dari studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology Medical Sciences, yang menemukan bahwa lansia yang melakukan HIIT mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dan variabilitas detak jantung yang jauh lebih tinggi, keduanya penanda stres kardiovaskular, dibandingkan dengan mereka yang melakukan olahraga moderat terus-menerus. Bayangkan Anda melakukan rutinitas cepat, 1 menit jongkok cepat, 30 detik sprint di tempat, 20 detik istirahat, dan ulang. Jantung Anda tidak mendapat kesempatan untuk stabil. Ia dipaksa berpindah dari 0 ke 100 berulang kali. Itu seperti menginjak pedal gas berulang-ulang pada mobil tua dengan rem aus. Sesuatu akan rusak. Salah satu pasien saya, Pak Budi, 72 tahun, berpikir ia sedang membantu dirinya dengan mengikuti video latihan cucunya. No pain, no gain, katanya dulu. Tapi setelah hanya 2 minggu sesi intens, ia datang ke kantor saya dengan pusing, sesak napas, dan ritme jantung yang sangat tidak teratur. Tekanan darahnya melonjak tanpa ia sadari. Ia pikir itu hanya kelelahan karena usia, tapi jantungnya sedang mengibarkan bendera merah. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pilih gerakan yang mengalir bersama tubuh Anda, bukan melawannya. Jalan cepat selama 30 menit, berenang ringan, tai chi di taman. Mungkin tidak terlihat dramatis, tetapi sangat bermanfaat. Studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa lansia yang berjalan dengan kecepatan sedang selama 150 menit seminggu memiliki risiko 31% lebih rendah untuk kejadian terkait jantung dibandingkan lansia yang tidak aktif. Anda tidak perlu berkeringat deras untuk tetap kuat. Anda butuh ritme, kelembutan, dan melindungi jantung yang telah berdetak untuk Anda setiap hari selama lebih dari 6 dekade. Sekarang, mari kita beralih.
Bagaimana dengan latihan crunch dan angkat beban berat? Anda mungkin berpikir, saya hanya ingin menjaga otot saya kuat. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa melakukan latihan ini dengan cara yang salah atau berlebihan bisa memberikan tekanan berbahaya pada jantung Anda? Setiap kali Anda mengejan saat crunch atau mengencangkan tubuh untuk mengangkat dumbbell berat, sesuatu yang kuat terjadi di dalam tubuh Anda, dan tidak dengan cara yang baik. Ada peningkatan mendadak dalam tekanan intraabdominal dan intratorakik. Tekanan itu tidak hanya tinggal di perut atau dada, ia mendorong ke dalam dan ke atas, memaksa jantung Anda bekerja lebih keras untuk mengimbangi. Studi tahun 2018 dari European Journal of Preventive Cardiology menemukan bahwa latihan isometrik dan resistensi berat menyebabkan lonjakan tekanan darah akut, terutama pada lansia. Salah satu peserta berusia 60-an melihat tekanan sistoliknya melonjak hingga lebih dari 200 mmHg selama sesi angkat beban. Sangat berbahaya, dan yang paling menakutkan, ia tidak merasakan tanda peringatan apapun. Lonjakan internal ini bukan sesuatu yang bisa Anda lihat atau rasakan seketika, tetapi jantung Anda merasakannya, terutama jika Anda sudah memiliki arteri kaku, plak tersembunyi, atau riwayat tekanan darah tinggi, yang banyak dimiliki orang di atas 60 tahun tanpa disadari. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Ani, 68 tahun, penuh semangat dan ingin menjadi lebih kuat setelah cucunya bertanya apakah ia bisa membawa tas punggungnya. Jadi, ia mulai melakukan crunch dan angkat beban di gym lokal, tanpa pelatih, tanpa panduan. Ia hanya meniru apa yang dilakukan orang-orang muda. 3 minggu kemudian, ia merasa pingsan saat repetisi terakhirnya. Wajahnya pucat. Ia pikir itu dehidrasi. Ternyata tekanan darahnya melonjak begitu tinggi sehingga ia beruntung tidak pingsan total. Jantungnya sedang tertekan, bukan diperkuat. Ini bukan untuk menakuti Anda, tetapi untuk memberdayakan Anda. Anda tidak harus menyerah pada pembentukan kekuatan. Bahkan, menjaga otot adalah salah satu hal terpenting untuk tetap mandiri seiring bertambahnya usia, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Jadi, apa cara yang lebih cerdas? Ganti dumbbell berat dengan tali resistensi, gunakan gerakan lambat dan terkontrol alih-alih cepat dan tersentak, hindari menahan napas saat mengangkat. Itu saja sudah bisa langsung meningkatkan tekanan Anda. Jika memungkinkan, bekerjalah dengan pelatih yang memahami fisiologi lansia dan keamanan jantung. Mereka ada, Anda hanya perlu menemukan yang tepat. Ingat, kekuatan bukan tentang seberapa banyak yang bisa Anda angkat, tetapi seberapa baik Anda bisa hidup tanpa cedera, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Dan berbicara tentang tekanan, kadang bahaya terbesar tidak datang dari dalam tubuh kita, tetapi dari lingkungan sekitar, terutama saat cuaca berubah tiba-tiba dan kita tidak siap dengan bagaimana itu bisa memengaruhi jantung kita. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang tampak tidak berbahaya, bahkan menyegarkan. Berjalan pagi di udara musim dingin yang segar, jogging ringan di sore yang cerah, kedengarannya bagus, bukan? Tapi jika Anda di atas 60 tahun, suhu di luar bisa diam-diam mengubah kebiasaan sehat menjadi ancaman bagi jantung. Anda mungkin tidak langsung merasakannya, tetapi jantung Anda melakukannya. Cara tubuh kita menanggapi perubahan suhu berubah drastis seiring usia. Saat Anda muda, pembuluh darah Anda bisa melebar dan menyempit dengan mudah. Termostat internal Anda menyesuaikan dengan cepat. Tapi seiring bertambahnya usia, sistem ini kehilangan fleksibilitas, dan itu bisa menyebabkan masalah selama musim dingin atau gelombang panas. Di cuaca dingin, pembuluh darah Anda menyempit untuk menjaga panas tubuh. Ini terdengar seperti langkah cerdas untuk bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan tekanan darah Anda. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Hypertension menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun memiliki pembacaan tekanan darah yang jauh lebih tinggi selama bulan-bulan dingin, terutama setelah paparan pagi. Tekanan tambahan itu memberikan beban pada jantung, terutama yang mungkin sudah bekerja lebih keras karena usia. Di sisi lain, saat terlalu panas, pembuluh darah Anda melebar untuk melepaskan panas. Ini memaksa jantung Anda memompa lebih cepat untuk menjaga aliran darah. Tambahkan sedikit dehidrasi, dan sekarang darah Anda menjadi lebih kental, lebih sulit dipompa, dan jantung Anda bekerja lembur hanya untuk mendinginkan Anda. Salah satu pasien lama saya, Pak Joko, 74 tahun, biasa berjalan setiap hari sekitar pukul 13, saat matahari sedang tinggi-tingginya. Ia pikir ia melakukan segalanya dengan benar. Tapi satu sore Juli yang panas, ia pingsan di tengah rute biasanya. Jantungnya bukan bereaksi terhadap olahraga,
tetapi terhadap stres panas. Kami kemudian menemukan bahwa tekanan darahnya turun terlalu cepat sementara detak jantungnya melonjak untuk mengimbangi. Momen itu bisa dicegah. Dan itulah mengapa saya memberitahu Anda sekarang. Waktu dalam sehari dan suhu di luar sama pentingnya dengan latihan yang Anda lakukan. Jadi, bagaimana Anda tetap aktif tanpa membahayakan jantung? Pilih lingkungan yang lebih sejuk dan konsisten. Pagi hari sebelum matahari terlalu terik atau ruang dalam dengan aliran udara baik dan suhu stabil. Tetap terhidrasi, dan saya tidak hanya bermaksud menyesap air setelah berjalan. Mulai hidrasi sebelum aktivitas, lanjutkan selama, dan setelahnya. Kenakan pakaian berlapis untuk cuaca dingin sehingga Anda bisa melepas yang tidak dibutuhkan, dan selalu dengarkan bisikan awal dari tubuh Anda. Sesak napas ringan, pusingan halus, itu adalah pesan yang tidak boleh Anda abaikan. Anda tidak perlu menyerah pada jalan pagi atau kecintaan Anda pada udara segar, tetapi Anda perlu memilih waktu dengan bijak. Karena ketika menyangkut jantung Anda, bahkan cuaca yang paling indah bisa menjadi musuh diam-diam jika Anda tidak hati-hati. Tapi ada satu lagi stresor tersembunyi, bukan dari cuaca, tetapi dari gerakan cepat dan penuh semangat yang bisa membanjiri tubuh yang menua. Mari kita bahas selanjutnya. Ada sesuatu tentang latihan cepat yang membuat kita merasa hidup, bukan? Beberapa jumping jack, kelas dansa cepat, atau sedikit kardio singkat, rasanya seperti memutar balik waktu. Tapi untuk lansia, terutama yang sudah lewat 60 tahun, mencoba mengikuti ritme anak muda kadang bisa lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Saya telah melihatnya terlalu sering. Lansia bergabung dengan kelas fitness komunitas, mengikuti latihan cepat di YouTube, mencoba meniru burpee, lompatan tangga, atau sprint tangga. Itu terlihat penuh energi dari luar, tapi di dalam tubuh Anda, keseimbangan, sirkulasi, jantung Anda, mungkin kewalahan. Mari kita mulai dengan apa yang benar-benar terjadi di tubuh Anda selama gerakan tiba-tiba dan tersentak ini. Seiring bertambahnya usia, sistem saraf kita bereaksi lebih lambat, refleks kita tidak setajam dulu, keseimbangan menjadi sedikit kurang andal, dan arteri kita kehilangan elastisitasnya. Itu berarti ketika Anda melompat, memutar, atau mengubah arah dengan cepat, jantung dan pembuluh darah Anda harus merespons dalam milidetik, dan kadang mereka tidak mampu. Studi dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa orang dewasa di atas 65 tahun memiliki respons kardiovaskular yang tertunda secara signifikan terhadap latihan mendadak, terutama selama aktivitas yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi. Keterlambatan ini dapat menyebabkan ritme jantung tidak teratur, ketidakseimbangan aliran oksigen, atau lonjakan tekanan darah yang membuat Anda pusing, sesak napas, atau bahkan jatuh. Ambil contoh Ibu Wulan, 70 tahun, yang ceria dan menyukai Zumba. Ia bangga bisa mengikuti peserta yang lebih muda. Tapi selama satu rutinitas yang melibatkan langkah samping cepat dan lompatan, ia tersandung, bukan karena ceroboh, tetapi karena keseimbangannya terganggu oleh keterlambatan kecil antara perintah otak dan reaksi tubuhnya. Ia tidak mematahkan tulang, syukurlah, tapi jatuh itu membuatnya terguncang, dan jantungnya, katanya kepada saya kemudian, berdetak kencang selama lebih dari 1 jam setelah kelas selesai. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih jenis gerakan yang tepat untuk tubuh Anda saat ini, bukan yang Anda miliki di usia 30 tahun. Ketika Anda memilih latihan yang lebih lambat dan mengalir, seperti tai chi, aerobik air, atau bahkan peregangan lembut, sesuatu yang indah dimulai. Tubuh Anda tidak kaget, ia didukung. Jantung tubuh Anda tidak kacau, itu ditenangkan. Dan sendi, otot, serta keseimbangan Anda semuanya menjadi lebih kuat dalam harmoni. Salah satu manfaat yang paling diremehkan dari gerakan lembut adalah bagaimana ia menjaga kemandirian Anda. Ketika tubuh Anda merasa stabil dan percaya diri, dan aman, Anda lebih cenderung untuk tetap bergerak setiap hari. Dan disitulah transformasi sejati dimulai. Bukan dalam satu latihan dramatis, tetapi dalam konsistensi harian yang tenang. Dan sementara gerakan cepat bisa mengguncang sistem Anda, berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur juga diam-diam mengganggu jantung Anda dengan cara lain. Mari kita bahas selanjutnya. Setelah hari yang panjang, rumah menjadi tenang, makan malam selesai, dan bagi banyak lansia, itu terasa seperti waktu yang sempurna untuk bergerak sedikit. Mungkin jalan kaki singkat, beberapa peregangan, atau bahkan sesi kardio ringan sebelum tidur. Itu terasa damai, itu terasa produktif. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa bergerak terlalu larut malam,
bahkan dengan lembut, bisa diam-diam merampok jantung Anda dari salah satu jendela penyembuhan paling vitalnya. Tidur bukan hanya istirahat, itu perbaikan. Dan untuk jantung Anda, terutama setelah 60 tahun, tidur yang dalam dan tidak terganggu adalah saat pemulihan sejati terjadi. Tapi jika Anda berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh Anda mungkin tetap waspada lebih lama dari yang seharusnya. Itu bukan sekadar teori, itu didukung oleh ilmu pengetahuan. Studi dalam eksperimental fisiologi menemukan bahwa latihan malam hari secara signifikan meningkatkan detak jantung malam dan suhu tubuh inti pada lansia. Sementara peserta yang lebih mudah kembali ke baseline dalam 1 atau 2 jam, sistem saraf lansia tetap aktif lebih lama, menunda kemampuan mereka untuk masuk ke tidur restoratif yang dalam. Itu karena olahraga, bahkan aktivitas ringan, merangsang sistem saraf simpatik, mode, lawan atau lari, Anda. Detak jantung Anda tetap tinggi, adrenalin Anda bertahan, tubuh Anda berpikir masih bergerak. Dan ketika sistem Anda tetap hidup hingga larut malam, itu mengganggu ritme sirkadian Anda. Siklus alami yang memberitahu tubuh Anda kapan harus rileks, pulih, dan memulihkan. Salah satu pasien saya, Pak Budi, 69 tahun, seorang guru pensiunan, dulu berjalan malam untuk membuat dirinya lelah. Ia pikir itu akan membantu tidur. Tapi sebaliknya, ia mulai terbangun jam 3 pagi, pikiran berpacu, jantung berdebar. Awalnya ia kira itu kecemasan, tetapi setelah menyesuaikan rutinitas berjalannya ke pagi hari alih-alih malam, tidurnya meningkat drastis. Tanpa obat, hanya waktu yang lebih baik. Yang lebih penting untuk dipahami adalah tidur yang buruk bukan hanya tentang merasa grogi keesokan harinya. Ini terkait langsung dengan tekanan darah tinggi, peradangan meningkat, resistensi insulin, dan ya, ritme jantung tidak teratur. Jantung Anda tidak hanya bekerja keras di siang hari, ia membutuhkan ketenangan malam untuk menyembuhkan, menyeimbangkan, dan mengatur ulang. Dan jika Anda terus mengganggu proses itu, bahkan dengan niat baik, jantung Anda mulai tertinggal. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pindahkan latihan Anda ke pagi atau sore hari. Dengan begitu, tubuh Anda mendapat semua manfaat kardiovaskular dari gerakan tanpa mengganggu penyembuhan alami malam hari. Jaga malam tetap lembut dan menenangkan. Peregangan ringan, pernapasan dalam, mungkin sedikit meditasi, tapi biarkan jantung dan sistem saraf Anda tahu bahwa hari telah selesai. Sekarang setelah kita menjelajahi kelima kebiasaan tersembunyi ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pesan terakhir. Pengingat tulus dari hati bahwa menua bukan berarti menyerah. Itu berarti memilih jalur yang lebih bijak. Anda telah sampai sejauh ini, dan itu berarti sesuatu yang kuat. Anda sedang memilih untuk merawat diri sendiri, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk tahun-tahun ke depan. Itu adalah kekuatan sejati. Mungkin Anda melihat diri Anda dalam salah satu kebiasaan yang kita bicarakan. Mungkin Anda sudah memikirkan perubahan kecil yang bisa Anda lakukan. Dan itu intinya. Tidak perlu transformasi besar. Hanya satu pilihan cerdas yang dilakukan dengan penuh perhatian, diulang seiring waktu. Ingat, jantung Anda telah bekerja keras untuk Anda setiap hari. Ia tidak meminta banyak, hanya sedikit kesadaran, sedikit kelembutan, sedikit penghormatan untuk musim kehidupan yang sedang Anda jalani. Jadi hari ini, lepaskan gagasan bahwa lebih banyak selalu lebih baik. Pilih lebih bijak, bukan lebih keras. Bergerak dengan hati-hati, istirahat dengan tujuan, dan di atas segalanya, dengarkan apa yang telah coba dikatakan oleh jantung Anda dengan diam-diam. Jika video ini membantu Anda melihat sesuatu secara berbeda, tinggalkan komentar di bawah. Satu hal yang akan Anda ubah mulai hari ini. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan ke Sehat 365 untuk tips sederhana lebih banyak yang membantu Anda hidup lebih kuat dan merasa lebih baik setiap hari. Jaga diri, kita bersama dalam ini.